Oke, kita akan lanjut lagi. Kita baru beranjak kepada antropometri. Istilah antropometri sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Dan sekarang kita bahas mengenai tujuan analisa dari antropometri. Adalah untuk memperoleh data baku dimensi-dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan desain, perancangan berbagai fasilitas. Misalnya produk bisa juga, atau sistem kerja ergonomi sesuai dengan fungsi yang digunakan. Contoh, kita mau merancang sebuah mobil khusus untuk orang Indonesia, tentunya pasti kursinya akan harus berbeda dengan kalau kita rancang mobil-mobilnya untuk orang asing. Misalnya orang di Amerika, tentu mobilnya kan gede-gede tuh. Nah, kursinya juga lebar, panjang gitu. Nah, kalau di Indonesia makin pasti akan berbeda. Makanya kita coba lihat produk yang dihasilkan oleh industri bermerek Jepang sama industri yang bermerek Amerika itu beda bentuk ukurannya. Untuk mengetahui perkembangan dan hubungan antara dimensi tubuh yang dipengaruhinya oleh sumber varian yang ada, apa aja yang bisa kita analisis supaya kita bisa merancang fasilitas tersebut. Dan untuk menentukan efisiensi dan optimalisasi dari penggunaan ruang, itu bisa menjadi salah satu faktor antropometri yang kita akan bahas. Oke, konsep perancangan berdasarkan antropometri adalah pertama konsep perancangan sistem, di mana berdasarkan data antropometri tubuh dan standar normal akan kita lihat. Misalnya perancangan ukuran produk dengan mass production dengan LMS. Nah, ini contoh misalnya kita mau menetapkan misalnya bikin baju ya. Bajunya itu ukurannya L, M, sama S. Nah, ini ukurannya berapa sih sebenarnya? Saya pernah mendengar bahwa ukuran baju yang ada di Indonesia dengan ukuran baju yang di luar, LSM ini ukurannya beda. Ukuran LSM-nya LMS yang di Indonesia pasti beda dengan ukuran diproduksi oleh Amerika bajunya. Jadi ini ukuran orang asing, nah itu pasti beda, ukurannya gede-gede. Dua adalah konsep rancangan sistem berdasarkan data antropometri baku yang dapat disesuaikan. Jadi perancangan produk dengan model knockdown, disetel, dapat ditinggikan, dapat diperbesar, dan dapat dengan batas minimum dan batas maksimum tertentu. Jadi kita sebelum kita merancang produk, kita bisa saja merancang misalnya alat plastik kursi saja misalnya, kita bisa melakukan analisa. Itu harusnya ada bisa saja kita atur naik tinggi dan sebagainya, tapi tetap harus ada batas minimum dan maksimum. Sehingga ini cocoknya dipasarkan di mana. Ketiga adalah konsep rancangan sistem berdasarkan data antropometri individu dan data ekstrim. Nah, cara ini adalah cara untuk melihat misalnya rancangan produk untuk orang cacat, batu pengantin, dan rancangan khusus lainnya. Jadi kita mendapatkan data antropometri yang individu dan atau data yang ekstrim, yang beda, yang khusus. Jadi manfaat antropometri adalah bagi tenaga kerja untuk perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan kerja. Tetapi bagi alat kerja adalah bagaimana menciptakan sebuah alat yang relatif lebih aman. Ketiga adalah dalam rangka produktivitas, itu menghasilkan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Jadi kalau kita menciptakan sarana prasarana tenaga kerja kita di lapangan, tentunya akan menghasilkan kualitas dan kualitas yang lebih baik. Bagi produk itu tentunya ujungnya kepada kualitas yang lebih baik. Nah, pengukuran dimensi antropometri misalnya mengenal dimensi-dimensi tubuh manusia, berapa tingginya, berapa lengannya, berapa ukuran siku dan sebagainya. Dan ke depan akan belajar mengenai teknik dan metode pengukuran, kemudian menentukan alat ukur dan satuan pengukuran, mengumpulkan data dalam tabel data, analisa data dengan statistik untuk data baku, kemudian menentukan konsep rancangan dan menetapkan dimensi hasil rancangan. Kemudian kita bahas mengenai analisa data antropometri, misalnya tabulasi data berdasarkan dimensi
kemudian menentukan range, menentukan jumlah kelas, menentukan interval, menyusun tabel distribusi frekuensi data, menentukan mean atau rata-rata dan standar deviasinya, menentukan chi kuadrat hitungnya, dan menentukan distribusi normal berdasarkan uji chi kuadrat. Nah, ini contoh ukuran-ukuran antropometri, misalnya tinggi badan atau gidan, tinggi bahu atau gihu, tinggi siku, ya, giku, tinggi pinggul, lebar bahu, lebar apa nih, pinggul ya. Nah, kemudian 7 adalah panjang lengan, dan itu bisa diukur semua. Panjang lengan atas, panjang lengan bawah, jangkauan atas, panjang depak. Nah, atau kalau duduk, tinggi suku duduk, tinggi pinggul duduk, tinggi lutut duduk, panjang tungkai atas, panjang tingkai bawah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah prasarana kerja. Prasarana kerja itu terkait dengan jalur lalu lintas produksinya, jalur lalu lintas karyawan, jalur lintas atau bukan jalur lintas, adalah lingkungan kerja seperti apa. Sehingga kalau kita merancang sebuah sistem industri, itu bagaimana jalur lintas produksi bisa aman, tidak terjadi suatu kericuhan seperti gambar ini. Itu karena sempit sehingga ini akan mengakibatkan terjadi kecelakaan, terjadinya suatu macam-macam. Itu yang kita hindarkan. Untuk lingkungan itu faktor fisik bisa kebisingan hanya 85 dBA. Kemudian iklim kerja dikondisikan suhu kering itu 24 sampai 26 derajat Celcius, suhu basah 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan itu 65 sampai 95%. Atau getaran 4,5 Hz, organ perut dan tulang belakang untuk itu 40 sampai 80 Hz untuk ketajaman mata. Jadi lingkungan juga kita harus perhatikan, mengkondisikan supaya si tenaga kerja itu dalam kondisi yang nyaman. Faktor kimia untuk gas, uap, debu, asap, dan sebagainya itu harus kita perhatikan. Jangan sampai faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi kesehatan. Kita harus mengantisipasi faktor-faktor kemungkinan terjadi kontaminasi fisiologis, biologis. Ya, misalnya kalau fisiologis itu sikap, cara kerja, dan sebagainya. Makanya itu untuk fisiologis mungkin lebih kayak misalnya polisi, itu sangat rentan juga. Faktor fisiologis, suasana kerja, hubungan kerja, atau kemudian faktor biologis, bakteri, virus, jamur, cacing, dan sebagainya. Dan satu lagi fisiologi, bukan fisiologi, fisik. Ya, fisika disika, bendanya juga. Nah, tugas kalian adalah tugas 6, ergonomi, tugas personal, itu 1, mencari jurnal terkait dengan antropometri. Kemudian setelah kalian dapat jurnalnya, baru kalian buat video presentasi pakai Winji menjelaskan jurnal tersebut. Ya, nanti kirim ke dua-duanya materi itu kirim ke kuliahonline6untak@gmail.com. Selasa minggu depan baru bisa dikumpulkan. Bagi yang lain yang belum sempat dikumpulkan sampai sekarang juga, kita akan tunggu. Intinya saya sebagai dosen akan mengecek tugas 1 sudah dilakukan, tugas 2 belum dilakukan, tugas 3, terus sampai nanti pada saat akhir dari semester ini akan saya cek berapa persen sih tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu terpenuhi dan didata oleh saya. Jangan lupa tulis di subjek email tugas 6 ergonomik, namanya siapa, NIM-nya apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.